Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini kebetulan beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Jurusan, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Rawabelong Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat nikmat sehingga kita dapat bersama-sama hadir memenuhi undangan dari beliau Bapak Mandala Sahjaya dalam acara desiminasi guru penggerak. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam beri salam mari kita terus sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memperhatikan dan juga menyimak apa yang akan disampaikan dari beliau Bapak Mandala selaku guru penggerak yang akan memberikan kita materi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin beliau dapat ketika mengikuti guru penggerak. Mungkin itu saja sekedar pembuka dari kami. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini untuk mengikuti kegiatan yang saya adakan. Sebagai gambaran awal, kegiatan yang saya lakukan ini merupakan bentuk dari aksi nyata yang memang ke dalam program guru penggerak yang insya Allah beberapa orang guru sekolah kita juga sedang ikuti untuk mendaftar, akan dilakukan setiap 2 bulan sekali atau setiap tamat satu modul yang komplit. Di modul yang pertama, yaitu aksi nyata yang akan saya lakukan ini, itu yang ingin difokuskan pembahasan adalah sebuah budaya positif yang dicoba untuk dimunculkan di sekolah tempat guru penggerak itu bekerja. Maka pada hari ini melalui materi budaya positif yang saya peroleh di pendidikan, saya akan coba tuangkan dalam suatu acara desiminasi pengimbasan yang kita sama-sama coba pahami sebagai gambaran bahwa budaya positif ini memang sebaiknya kita capai. Hanya saja dalam penerapannya, yaitu melalui suatu proses yang dinamakan restitusi, itu boleh masih menjadi satu pilihan. Kita mulai budaya positif. Sebelum masuk ke dalam tahapan budaya positif yang harus menjadi dasar pendidikan kita, dasar dari seluruh proses pengajaran kita, bahwa kita itu berpatokan pada filosofi maha gurunya kita. Pendidik pertama kita, menteri pendidikan pertama kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Begitu banyak filosofi yang ia berikan kepada kita. Ini adalah salah satu yang saya ambil yang bisa dijadikan pedoman atau landasan dalam pendidikan dan proses pembelajaran kita. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Jadi di situ ada namanya proses menuntun. Proses menuntun ini bukan berupa sebuah tuntutan. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada hal yang sama, pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani atau pekebun. Nah, murid itu diibaratkan sebagai benih, anggap saja jagung gitu. Kita tidak bisa mengendalikan si jagung itu, tapi kita bisa mengendalikan agar jagung itu bisa tumbuh di pengairan yang baik, dapat cahaya yang baik, terhindar dari gulma-gulma, hama-hama. Kita cuma bisa menuntun si benih itu agar tumbuh dengan semaksimal mungkin. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah benih jagung berubah menjadi semangka. Itu adalah proses menuntun. Jadi murid itu sudah bawa kodratnya masing-masing. Kodrat itu entah berupa kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi pendidikan yang kita lakukan benar-benar berfokus pada kebutuhan si siswa tersebut, bukan keinginan kita menciptakan murid tersebut, karena itu tidak akan sampai. Itu adalah yang menjadi dasar pada pendidikan yang coba diterapkan pada program guru penggerak ini dan yang diharapkan bisa tercapai di masing-masing sekolah. Masuk ke bagian budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan bagian dari strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan mimpi yang tercermin dalam visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi. Nah, salah satu poin penting di sini adalah pentingnya menciptakan keyakinan kelas dalam melahirkan sebuah budaya positif di sekolah yang diaplikasikan melalui lini terkecil, yaitu kelas. Jadi diawali dari keyakinan kelas dulu, nanti bergerak dia menjadi keyakinan sekolah dan terbentuklah suatu budaya sekolah. Nanti keyakinan kelas ini akan dijelaskan di bagian ujung-ujung dari materi yang saya berikan ini. Topik pembahasan kita pada dasarnya memang banyak, tapi saya coba merangkum menjadi 5 topik atau 5 gagasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah teori kontrol, yang kedua adalah teori motivasi, lalu tadi 5 kebutuhan dasar, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Sebagai tambahan, saya tadi sudah bagikan beberapa bahan bacaan atau literatur yang bisa dibaca Bapak Ibu di dalam sudah saya bagikan di grup WA. Bila ada kesempatan mungkin bisa dibaca, dan memang saya rasa itu pengetahuannya cukup membantu kita sebagai seorang pendidik. Kita masuk ke teori kontrol. Nah, di sini langsung digambarkan suatu keadaan permainan cobalah buka. Saya akan kasih gambaran. Kita bisa melihat sebagai contoh Pak Surya dan Bu Dia ini akan menjadi target untuk permainan ini. Nah, Pak Surya diminta untuk menggenggam tangannya. Coba Pak Surya genggam tangannya. Apapun yang terjadi, Pak Surya tidak boleh membuka tangan itu. Apapun yang terjadi, Pak Surya tidak boleh membuka tangan itu. Lalu Bu Dia berusaha dengan segala cara agar Pak Surya membukanya. Bisa dengan paksaan tangan Bu Dia membukanya, atau Bu Dia bisa membujuknya. Silakan coba Bu Dia, suruh Pak Surya bukanya. Coba Bu Dia, coba suruh Pak Surya bukanya. Pak Surya bertahan untuk tidak membukanya. Terserah Bu Dia, apa yang Bu Dia lakukan. Boleh dengan ucapan, boleh dengan paksaan. Bisa sebenarnya. Coba Bu. Tapi nanti yang mana rasanya gini-gini. Coba Bu. Buktikan. Oh, terus. Ya, coba Pak Ahmad minta Pak Surya untuk buka tangannya. Jangan, nanti jadian. Ya. Oke, nah kita kembali ke materi sekarang. Nah, bisa Anda lihat dari contoh tersebut bahwa
bahwa dari luar biarpun memberi paksaan ataupun bujukan berupa ucapan-ucapan, itu tidak bisa mempengaruhi si individu itu untuk membuka atau tidak membuka tangannya. Jadi sebenarnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu bukan orang lain, benar-benar kita sendiri yang memiliki kontrol terhadap diri si anak itu, bukan dari keinginan kita, bukan dari penghargaan yang kita berikan, bukan dari hukuman dan paksaan yang kita berikan, tapi adalah memang anak itu sendiri yang melakukannya. Kenapa anak itu melakukannya? Itu akan dibahas di sini. Ada beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang makna kontrol atau makna kendali. Satu, ilusi bahwa guru itu sebenarnya mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika si murid itu enggan untuk melakukannya. Walaupun terkadang guru sedang mengontrol, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti kita suruh, itu ada murid yang mau, ada murid yang nggak mau. Itu kan pilihan dia, karena dia yang menentukan, saya mau, saya tidak mau. Karena dia yang sebenarnya sedang mengontrol dirinya, bukan dari kita. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi murid itu yang membiarkan dirinya dikontrol oleh ucapan kita, karena itu dianggap murid adalah memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Jadi walaupun dia tidak suka, murid itu nurut aja, membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi pada dasarnya bukan kita guru yang mengontrol murid. Lalu miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti yang kita nasihatkan ke mereka, kita merasa itu bermanfaat, itu penguatan positif. Pada dasarnya itu tidak. Dijelaskan di sini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol atau kendali juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan sadar. Setelah kita nasihati, mungkin aja nanti akhirnya dia sadar dan mencoba menolak bujukan yang kita berikan. Atau bisa jadi murid tersebut malah menjadi tergantung dengan motivasi dari kita. Akhirnya mereka tidak bisa berkembang sendiri, mereka nunggu kita. Itu kadang-kadang kita lakukan bukan hanya ke murid kita, ke anak kandung kita juga kadang-kadang kita lakukan seperti itu. Mereka suka bertanya, ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini benar. Mereka selalu nanya konfirmasi dari kita, menunggu refleksi atau jawaban dari kita. Nah, jadi itu sebenarnya tidak efektif. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita sering menerapkan ini dapat menguatkan karakter si murid. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena kalau kita tentukan bahwa anak itu salah, pasti anak itu kita menganggap dirinya itu saya ini gagal gitu. Nah, itu adalah penerapan kritik dan rasa bersalah. Sebenarnya itu tidak menguatkan karakter si murid. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan kata atau suara-suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa atau orang yang lebih tua memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Kita maksa murid untuk melakukan sesuatu, kita anggap ya wajar, itu boleh selama kita lihat anak itu jadi lebih bagus, seperti itu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita semua tahu ini, kita semua pernah mengalaminya. Kalau kita maksa, mungkin anak itu berubah,
tapi anak itu jadi tidak suka dengan kita. Proses itu kita lalui terus. Nah, sebenarnya nih bahwa itu masuk bagian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal itu tidak benar juga, karena tiap individu itu nilainya setara. Oke, sampai sini dulu. Mohon dicerna dulu bahwa ini tadi masuk ke dalam teori kontrol. Kita harus sadar bahwa memang yang mengendalikan manusia itu adalah manusia itu sendiri, bukan dari orang lain. Itulah sebabnya sebaiknya murid itu kita didik untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri, bukan lewat dari kendali kita. Karena kendali kita itu tidak akan efektif atau tidak akan bertahan lama. Ini sama seperti pepatah Cina yang kalau saya sarikan ke Indonesia adalah kalau kita memberi ikan, maka orang itu akan hidup di hari itu. Tapi kalau kita mengajarinya memancing, orang itu akan hidup seterusnya karena dia tahu prosesnya untuk mendapatkan ikan tersebut. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu teori motivasi. Setelah teori kontrol yang pertama, yang kedua adalah teori motivasi. Ini sempat dibahas di awal-awal tadi. Teori motivasi ini dikeluarkan oleh seorang psikolog namanya Diana Dawson, dia juga seorang dosen. Nah, yang pertama adalah motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan suatu hal itu untuk menghindari hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Nah, nomor 1 dan 2 itu sering sekali yang kita terapkan, ya, punishment and reward. Itu yang menjadi motivasi orang. Jadi kita menghindari hukuman, kita mengejar reward atau imbalan atau penghargaan. Lalu yang ketiga, yang ketiga ini disebut motivasi internal. Orang menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang telah mereka percayai. Itu muncul dari dirinya sendiri tanpa adanya hukuman, tanpa adanya reward. Karena memang dia pengen jadi orang baik seperti itu. Nah, proses yang ketiga ini membutuhkan waktu yang lama karena tidak adanya dorongan dari luar atau eksternal. Nah, ini untuk menjadi yang ketiga itu yang coba untuk dilakukan di proses pendidikannya. Saya lanjut dulu pembahasan tentang yang pertama, yaitu ada 2 jenis hukuman itu yang biasa kita terapkan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Bukan merupakan suatu kesepakatan atau adanya pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Jadi anak itu disakiti lewat perbuatan atau kata-kata. Biasanya hukuman ini sifatnya insidental atau begitu terjadi kesalahan langsung dihukum di tempat tanpa ada kesepakatan antara kita dan si murid. Nah, itu berbeda dengan yang satunya. Satunya konsekuensi. Itu juga mirip dengan hukuman, tapi sudah ada kesepakatan, sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya oleh murid dan guru sebelum pelanggaran itu terjadi. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui tentang konsekuensi yang akan diterima. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran itu misalnya konsekuensinya. Kita juga sering menerapkan bagian yang hukuman dan konsekuensi. Contohnya konsekuensi yang sering kita lakukan adalah bila murid tidak datang tepat jam 7. Nah, murid itu sudah tahu bahwa ini nanti ada konsekuensinya. Jadi murid dibuat atau tidak terlupa. Iya, itu sudah konsekuensi. Jadi kan memang hukuman itu murid sudah tahu, sudah kesepakatan, dan tetap ada yang namanya perasaan tidak nyaman dan tidak enak yang ingin kita tanamkan. Kan kita memang naruh hukuman, naruh konsekuensi itu biar murid itu tidak nyaman kan di situ. Dengan harapan setelah tidak nyaman
murid itu berubah begitu. Nah, lalu nanti kalau murid itu setelah lulus dari kita, mereka tidak punya motivasi dalam dirinya sendiri, apakah kita akan tetap menghukum murid itu setelah lulus? Nah, kita kan tidak bisa membersamai anak kita seumur hidupnya. Makanya kalau tidak kita coba proses pembentukan disiplin yang muncul dari diri mereka sendiri, itu nanti proses pembentukan kedisiplinan mereka itu ya cuma di 3 tahun ini aja. Setelah lewat dari kita, hilang merekanya, tidak ada yang memantau, tidak ada yang ngajarin. Sering kan kita lihat anak kita setelah lulus malah jadi lebih wah gitu, lebih merdeka, lebih tidak terkendali, karena memang belum pernah kita ajari bahwa kendalikan dirimu sendiri gitu. Nah, bagaimana prosesnya itu masih di ujung-ujung juga. Lalu ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Ini yang nomor 2 tadi. Ini saya ingatkan lagi, nomor 1 adalah menghindari ketidaknyamanan, nomor 2 adalah mendapatkan penghargaan. Nah, bahwa sebenarnya ternyata penghargaan itu pun tidak baik. Pengaruhnya hanya jangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu pada akhirnya adalah sifatnya menghukum. Ini materinya banyak benar di bagian yang ini. Jadi karena saya tidak bisa menjelaskan semuanya, itu udah saya langsung ambil dari LMS saya. Lihat di sini. Ini nanti akan dipelajari oleh Bapak Ibu kalau sudah lulus guru penggerak, ada banyak. Jadi agak susah tidur nanti. Nah, penghargaan itu sifatnya menghukum. Oke. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan dan kehilangan motivasinya dari dalam. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak sadar kebaikan dan nilai yang kita punya. Kita lebih fokus kepada penghargaan. Lalu ada yang namanya penghargaan tidak efektif, bisa dilihat sendiri di sini. Yang paling menarik adalah, maksudnya ini penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang dipuji di depan orang banyak, maka yang lain itu akan merasa iri. Itu sudah biasa itu. Jadi kita puji yang satu, nanti yang di ujung sana iri. Jadi rusak hubungan antara murid itu nantinya. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas. Persaingan itu menciptakan kecemasan. Itulah kenapa sering di raport kita sekarang lebih banyak tulisannya daripada nilai berupa angkanya. Tidak ada juga sistem rankingan karena sedang dicoba untuk mengurangi namanya pemberian penghargaan. Terus penilaian yang kita lakukan sekarang ini itu bukan penghargaan. Kayak kita melakukan penilaian anak formatif atau sumatif, itu bukan penghargaan. Itu adalah indikator ketercapaian mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan penghargaan. Tapi kalau sistem rankingan, itu sudah pasti penghargaan. Kalau yang ini ada suatu riset, kenapa penghargaan mengurangi ketepatan, bisa dibaca di riset pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nanti dari hasil riset, anak laki-laki yang dibayar justru membuat lebih banyak kesalahan karena fokus mereka terpecah, bukan untuk menyelesaikan tugas tapi untuk mengincar dapatnya imbalan. Penghargaan menurunkan kualitas, ini juga ada risetnya. Karena ini banyak, sebaiknya nanti misalnya ada yang ingin tertarik bisa ditanyakan langsung secara personal. Sama seperti
bahan bacaan yang sudah saya bagikan di grup itu bisa dibaca sendiri. Nanti bila ada yang tidak jelas ditanyakan secara personal. Yang terakhir ini cukup menarik, penghargaan menghukum. Maksudnya di sini adalah penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi mereka yang dapat ranking ke-30, itu merasa dirinya itu gagal. Dia pasti merasa dirinya gagal. Dalam satu kelas jumlahnya ada 30, yang dapat ranking 30 itu pasti merasa dirinya gagal. Seolah mereka itu ya tahu disebut identitas gagalnya. Jadi di situ yang harus dikurangi. Kita membuat satu anak terlihat baik dan kita membuat anak lain terlihat buruk secara bersamaan. Memberikan penghargaan dan hukuman sebenarnya sama. Penghargaan dan hukum sebenarnya sama karena kita berusaha untuk mengontrol orang lain. Lalu yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan tapi Anda tidak mendapatkannya, jika Anda mengharapkan penghargaan tapi malah tidak mendapatkannya, itu ada muncul perasaan seolah-olah Anda sedang dihukum juga. Itu maksud dari penghargaan itu menghukum. Masuk lagi ke selanjutnya. Atau ada biar tidak berubah menjadi diskusi satu pihak, atau mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya tambah. Materinya masih ini baru belum sampai setengah jalan. Iya, setengah jam lagi mungkin. Kurang lama. Jangan. Sampai pulang, Pak. Jangan, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum materinya itu saya tambah. Habisin dulu materinya ada. Habisin dulu materinya. Pertanyaan nanti jawabannya materi yang akan saya sampaikan. Oh iya, oke, sudah dua. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Maka yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah yang tadi, pembentukan karakter yang bersifat dari dalam si murid itu sendiri. Jadi kita tidak mencapai identitas gagal. Ini akan dijelaskan di belakangan. Tapi seandainya Bapak Ibu sudah penasaran dengan apa itu restitusi, sudah saya bagikan materinya di grup WA di PDF yang berjudul restitusi. Di situ sudah lengkap restitusi itu seperti apa. Nah, masuk ke selanjutnya, kebutuhan dasar. Ini adalah tadi kontrol sudah, tadi yang ilusi-ilusi kontrol. Tadi motivasi sudah, motivasi yang ada 3 tadi. Lalu kita masuk ke kebutuhan dasar. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar ini dimunculkan untuk membuat kita memaklumi kenapa anak-anak kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita terima. Jadi kebutuhan dasar itu merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu cuma 5. Cuma ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang atau cinta dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan, mastery. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan yang bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis atau memang ada di dalam diri kita sendiri. Kita lagi ngajar, murid kita mungkin tidur-tiduran gitu, itu biasanya dia cuma memenuhi kebutuhannya yang persatu. Mereka itu mungkin kelelahan malamnya, melakukan apa gitu. Nah, terus ada mungkin kita sedang mengajar, murid kita keliling terus. Itu dia coba memenuhi kebutuhan dasar yang kebebasan. Ada yang dia bercanda-bercanda terus, main ngobrol-ngobrol, mungkin memenuhi kebutuhan yang kesenangan. Yang kita harus lakukan adalah dalam proses pembelajaran kita tuh harus coba merangkul 5 kebutuhan ini agar terpenuhi dulu. Jadi kita punya pengaruh dan kita bisa menyampaikan materi lebih mendalam. Kita harus sadar kebutuhan apa yang sebenarnya anak itu coba penuhi.
Misalnya anak yang aktif, keliling-keliling, kita penuhi dulu kebutuhan kebebasannya. Pemenuhan kebutuhan kebebasan ini bisa di awal proses pembelajaran, bisa di proses pembelajaran. Jadi bisa ditaruh di dua tempat. Misalnya kita kasih ice breaking dulu, itu kan pengkondisian. Jadi anak itu sudah senang dulu di awalnya, sudah selesai dulu kebutuhannya, atau sebelum masuk proses pembelajaran, misalnya sudah makan belum. Anak kalau lapar itu kan ada kebutuhan bertahan hidupnya. Kalau itu tidak genap, pasti pembelajarannya itu nanti nggak sukses. Karena ada yang kurang dari 5 ini. 5 ini harus tergenapi atau tercukupi. Jadi proses pembelajaran lebih berjalan. Seperti apa kebutuhan dasar manusia ini? Karena dia juga materinya banyak, sudah saya bagikan lagi ke dalam grup WA. Ada tulisannya dalam bentuk Word 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu bisa lebih paham, mendapatkan makna mungkin lebih mendalam daripada apa yang saya pahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, setelah 5 kebutuhan dasar manusia ini kita masuk ke namanya proses keyakinan kelas. Pada penerapan budaya positif, yang paling dasarnya adalah kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, ini sangat diharapkan dibuat oleh wali kelas dan kelas tersebut. Jadi banyak kasus itu tidak sampai ke atas, tapi bisa ditanggulangi di bawah. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama, karena keyakinan kelas merupakan intisari dari peraturan kelas. Kalau kita buat peraturan kelas itu nanti sifatnya spesifik. Jadi kalau itu kesalahannya tidak sesuai dengan si peraturan, jadi peraturan nanti dibuat lagi. Tapi kalau itu keyakinan, dia akan lebih mudah. Contohnya perbedaannya di sini. Kita punya peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Peraturannya pakai helm. Nah, tapi ada nilai keyakinan di sana. Kenapa kita pakai helm? Karena biar kita aman, biar kita selamat. Seperti itulah alasannya. Nah, keyakinan kelasnya adalah di bagian keselamatan itu. Peraturannya adalah memakai helm waktu berkendaraan. Itu tidak sama. Jadi kalau keyakinan itu menganut nilai-nilai yang lebih universal. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih ke arah abstrak, sedangkan peraturan itu konkret dan spesifik. Ada contoh kedua, kenapa kita ada peraturan tentang menggunakan masker waktu itu dan juga mencuci tangan setiap saat, itu untuk kesehatan. Nilainya adalah untuk kesehatan atau juga keselamatan. Jadi di situ bedanya antara keyakinan kelas dan juga peraturan, antara keyakinan dan juga peraturan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah sampai keyakinan gitu. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ke restitusi. Silakan. Bapak Ibu. Lanjut dulu. Lanjut lagi. Oke, siap. Nah, ini adalah yang sudah saya terapkan di kelas 10 TKJ, proses pembentukan keyakinan mereka. Ada beberapa proses untuk pembuatan keyakinan kelas. Mereka sekarang sudah memilikinya. Karena kelas yang saya ambil contoh adalah kelas 10 TKJ, karena dia adalah kelas yang middle. Kalau saya ambil kelas ya MP, MP 1, MP 2 atau DKP 2, itu pasti berjalan lebih lancar karena anaknya memang speak up, ngomong. Jadi memunculkan ide-ide. Oh ya, keyakinan kelas bukan kita yang membuat, bukan guru yang membuat, tapi si murid itu sendiri yang membuat. Keyakinan kelas itu bukan berangkat dari kita. Kita itu cuma nyimak, cuma ngasih kalian buat ini, nanti mereka membuat. Jadi keyakinan kelas itu memang kesepakatan dari mereka sendiri, bukan kita. Kita cuma benar-benar hanya menuntun saja. Cara-cara menuntunnya itu sudah saya buat di bagian PowerPoint yang saya bagikan ke Bapak Ibu. Ada di grup.
PowerPoint-nya judulnya keyakinan kelas. Itu langkah-langkah untuk membuatnya. Nah, sebisa mungkin kurangi campur tangan. Sebisa mungkin kurangi campur tangan kita selaku guru untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin ada kata-kata yang mereka tidak tahu cara mengungkapin kata-katanya, baru kita bantu. Tapi bukan kita yang buat peraturan itu. Mereka yang buat peraturan, lalu dari peraturan itu mereka mengintisarikan peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Ini prosesnya yang sudah terjadi. Bagaimana mereka membuat keyakinan kelas? Mereka sudah membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu, Bapak Ibu bisa melihat contohnya seperti apa keyakinan kelas di sekolah-sekolah lain dengan membuka Google. Bisa dilihat di Google. Keyakinan kelas itu nanti beda-beda masing-masing sekolah. Kalau SD itu biasanya cuma mereka tulis di karton, karena kita sudah level sekolah tinggi, SMA, SMK. Maka kemarin saya minta mereka membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk Canva. Jadi nanti mereka sudah selesai membuat posternya itu mereka tempelkan di kelas agar mereka selalu ingat keyakinan kelas apa yang mereka terapkan. Ini gambarnya kecil. Gambarnya kecil itu biar muat aja prosesnya. Ada 5 proses yang saya lakukan di sini. Keyakinan kelas yang mereka buat adalah pertama kebersihan, yang kedua adalah menghargai, yang ketiga adalah kehormatan, keempat disiplin, dan kelima adalah ketertiban. Kelihatannya sederhana, cuma seperti ini, tapi justru keyakinan kelas ini nanti yang akan menjadi bantuan kita ketika kita menerapkan restitusi. Jadi singkatnya seperti ini. Kita sudah menanamkan nilai-nilai yang harus mereka punya. Mereka tahu nilai-nilai yang harus mereka punya dan mereka jaga. Di kelas TKJ, kelas 10 TKJ, mereka punya 5 nilai ini. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus ingatkan lagi ke mereka tentang 5 nilai ini. Mereka melanggar nilai yang mana. Nanti biarkan mereka mencari tahu sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, di sana tugas kita hanya membimbing. Proses membimbingnya itu nanti disebut segitiga restitusi. Lanjut dulu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini ada di LMS juga, tapi sebenarnya sudah saya tuangkan di bagian PowerPoint. Justru kalau Bapak Ibu melihat PowerPoint-nya itu lebih runut jalannya. Kalau di LMS ini ada banyak, nanti saya khawatirnya multi tafsir. Prosedurnya bisa Ibu lihat, Bapak Ibu lihat di PowerPoint yang sudah saya bagikan di grup. Lalu setelah berhasil kita menciptakan keyakinan kelas dan terkendala seperti murid melakukan beberapa pelanggaran, kita harus melakukan restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan, mengkoordinir kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat dan lebih baik. Nah, kalau menurut teori restitusi ini Bapak Ibu, justru kesalahan murid adalah kesempatan emas untuk mereka untuk belajar. Jadi murid yang salah justru punya kesempatan untuk belajar. Jadi kesalahan mereka bukan berarti mereka gagal, bukan berarti mereka itu tidak baik dan tidak berguna, tidak bermanfaat atau apalah kata-kata negatifnya. Tapi justru kesalahan mereka adalah kesempatan mereka untuk belajar memperbaiki diri mereka sendiri. Kita kasih kesempatan mereka untuk menggali pengetahuan mereka, menggali nilai emosional mereka, dan mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya. Setelah mereka menyadari kesalahannya, nah mereka kembali lagi ke kelompoknya dengan keadaan, dengan karakter yang lebih baik. Awalnya saya memang skeptis dan ragu tentang penerapan ini, jujur. Dan bukan itu saja, hampir semua guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini ketika mengalami ini, mereka juga skeptis. Tapi kami melihat garis besarnya bahwa memang pendidikan itu harus menyeluruh.
Jadi yang coba dibentuk sini bukan murid yang tertib. Dalam program restitusi ini kita bukan melihat murid yang tertib, yang penurut, tapi yang mau kita bentuk adalah manusia insan bangsa Indonesia ini yang setelah lulus jadi manusia yang punya karakter kuat. Bukankah itu salah satu visi kita juga, yaitu beriman, berbudi pekerti, dan berdaya saing? Itu bisa terbentuk dengan mereka sendiri yang membentuknya, intinya ke dalam situ. Restitusi. Pada restitusi, guru itu punya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini bisa dilihat di sini. Jadi guru, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Kita pun sadar ini. Kita kadang-kadang menentukan diri kita sendiri sebagai apa. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum bisa dibaca seperti ini. Seperti apa kalimat yang suka diucapkan oleh guru yang mengambil posisi penghukum. Tidak usah dijelaskan, kita bahkan sudah mengalaminya sendiri. Masing-masing dari kita pasti pernah jadi penghukum di situ. Lalu yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita itu menjatuhkan mental mereka. Biasanya kan seperti itu. Kita mencap mereka buruk atau apa gitu agar mereka menuju identitas mereka sebagai murid yang gagal. Kita langsung cap, kita yang menjatuhkan mereka itu sendiri. Jadi mereka timbul rasa bersalah di diri mereka. Selama ini kita menganggap bahwa kalau kita cap seperti itu nanti mereka berubah. Tapi mungkin saja berubah, tapi ya di situ selesai. Setelah mereka lulus, mereka beda lagi nanti, karena tidak terbentuk dari dalam diri mereka sendiri keadaan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Lalu ada yang namanya teman. Kita juga menerapkan ini menjadi teman. Biasanya kita ada semacam deal-dealan dengan murid, kata-kata ayolah bantu bapak gitu. Itu adalah biasanya diucapkan antara guru yang mengambil posisi teman, karena ada intimate di situ, ada hubungan yang coba dibentuk berupa keakraban. Lalu ada yang namanya posisi pemantau. Pemantau, dia tidak melakukan apa-apa, hanya melihat dan bicara. Lalu yang terakhir, yang ini yang diharapkan dalam restitusi, yaitu manajer. Jadi kita itu mengarahkan mereka. Nah ini bagian paling sulitnya untuk menjadi seorang manajer untuk murid. Itu butuh jam terbang yang tinggi. Kita harus melihat banyak kasus, banyak pengalaman, dan kita juga harus bijak untuk menanggapi kesalahan mereka dan bagaimana cara memfasilitasi mereka agar mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sendirinya. Pada restitusi ini biasanya selain si pelaku yang melakukan kesalahan ini memperbaiki dirinya sendiri, korban yang terkena dampak dari kesalahannya juga memperoleh ganti rugi. Kita secara tidak menyadari bahwa kita ini tidak menerapkan restitusi bahkan dalam kehidupan kita sendiri. Contohnya, bila ada seseorang yang menginjak kaki kita misalnya, secara tidak sengaja menginjak kaki kita pasti akan bilang udah tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Kita akan membiarkannya begitu saja. Kita tidak memberi kesempatan orang itu menebus kesalahannya. Kita anggap nggak apa-apa, biasa aja. Itu sebenarnya salah. Kita salah. Nah, yang benar adalah kita kasih kesempatan orang itu untuk memperbaikinya, entah bagaimana cara dia memperbaiki dan bertanggung jawab. Jadi jangan dibiarkan, walaupun sebenarnya itu baik untuk kita sendiri. Kita merasa itu baik untuk kita. Misalnya kita janjian jam 9, kawan kita datangnya jam 10. Itu nanti kalau kita datang, maaf ya terlambat, apa yang kita lakukan? Nggak apa-apa, cuma sejam, nggak apa-apa, nggak masalah, cuma sebentar kok gitu. Saya juga melakukan itu sebenarnya, saya yang paling sering telat itu. Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya sebaiknya adalah kita memberi kesempatan ke orang tersebut untuk memperbaiki lakunya.
Kita memberi kesempatan ke orang tersebut memperbaiki lakunya, bagaimana agar dia bisa menebus kesalahannya dan memperbaikinya. Nah, secara tidak langsung restitusi ini bukan hanya bisa kita terapkan ke murid kita. Ternyata restitusi ini juga kita terapkan ke guru-guru kita. Enggak cuma ke guru kita, anak istri kita. Karena restitusi ini memang seperti itu. Usahanya adalah untuk membuat si pelaku kesalahan itu menemukan cara untuk menebus kesalahannya dan memberi ganti rugi kepada si korbannya. Masalah bagaimana melakukannya itu akan kita pelajari secara bersama, karena kan kasusnya banyak, kepalanya juga banyak, jadi itu butuh kebijaksanaan yang lebih dalam lagi untuk menyelesaikannya. Mungkin dengan kolaborasi. Balik lagi dari posisi ini, restitusi tadi ya. Sudah dikontrol. Nah, dalam restitusi ada yang namanya langkah-langkah restitusi, itu biasanya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan tahapan melakukan restitusi pada anak. Nggak jelas, masih agak terang ya kelihatannya. Ini kenapa dia disebut segitiga restitusi, karena dia bentuknya seperti segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan, Nggak seperti ya, memang bentuknya segitiga. Ini segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki ya. Nah, ya. Kakinya sama. Nah, betul. Nah, penjelasan lebih banyaknya, penjelasan lebih banyaknya sudah saya bagikan juga di bahan bacaan di grup WA. Karena saya khawatirnya kalau cuma penjelasan dari saya yang ditangkap itu beda dengan yang coba diutarakan. Bahan bacaannya sudah ada di grup WA sekolah kita. Tahap pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai si pelaku kesalahan itu down duluan. Kita ada kata-kata yang kita pakai agar identitas si pelaku kesalahan itu tidak naik turun. Nah, masalahnya pada posisi menstabilkan identitas, kita juga harus menaruh diri kita stabil duluan. Karena kebanyakan ketika ada yang salah datang ke kita tidak stabil, kita sudah emosional, kita sudah labil, kita marah duluan. Jadi keadaannya tidak sampai stabil. Kenapa harus stabil? Kalau dia stabil, dia berpikirnya lebih mudah, si anak ini atau si yang melakukan kesalahan itu. Lalu kita buat si anak itu memvalidasi tindakan yang salah. Dia harus cari tahu sendiri salah dia apa. Bukan kita yang menjudge salah kamu ini gitu. Kita sudah ada stabil, kita harus arahkan si anak itu, kenapa kamu melakukan tindakan itu, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mengarahkan si anak itu untuk sadar kesalahannya apa. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita arahkan lagi si anak ini tentang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Kita kembalikan lagi, misalnya anak ini tidak kena di bersih-bersih kelas, dia tidak mau piket. Nah, kita arahkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa gitu. Kebersihan, anak itu sudah menjawab. Nah, berarti kamu sudah melanggar. Kita kasih anak itu waktu, kasih anak itu kesempatan untuk memberikan kompensasi atau melakukan perbaikan atau restitusi apa yang harus mereka lakukan ke depannya selanjutnya agar mereka tidak mengulangi ini. Masalahnya adalah instan atau tidak instannya. Restitusi ini tidak pernah instan. Dia itu akan terus berulang. Nah, beda dengan hukuman.
Kalau dengan hukuman kan ketika mereka dalam titik takut dan tidak nyaman, mereka langsung otomatis manusia lah ya. Manusia kan lebih menghargai orang yang mereka takuti daripada menghargai teman mereka sendiri. Nah, proses restitusi ini akan berjalan sangat panjang dan lama. Tapi walaupun dalam proses yang panjang dan lama, efeknya itu pun tidak akan cepat pudar. Itulah kenapa restitusi ini sebaiknya sudah mulai diterapkan dari kelas 10 agar mereka terbiasa. Jadi nanti diharapkan paling lambatnya di kelas 11 atau paling lambatnya lagi di kelas 12 mereka itu sudah menjadi insan yang genap, sudah tidak perlu dihukum lagi. Tidak ada penghukum untuk kelas 12 karena mereka sudah menjadi contoh untuk adik-adik mereka yang di kelas 11. Karena proses pendidikan agar mereka tetap baik itu udah setahun, 2 tahun itu lebih lama. Karena kalau kita hukum ya nanti mereka lolos dari kelas 10 naik kelas 11 kita hukum lagi, kelas 12 kita hukum lagi, lulus dari sekolah kita bebas mereka. Kan tak mungkin kita hukum anak yang sudah lulus. Seperti itu alasan kenapa diharapkan adanya restitusi ini. Jadi lulusan yang keluar itu sudah berwujud genap, sudah lengkap, bukan cuma intelektualnya tapi juga emosionalnya dan sosialnya. Contoh ke perlakuan restitusi itu ada di skrip kasus, tapi saya rasa itu kan karena skrip kasus biasa. Bapak Ibu bisa lihat itu sendiri. Sedangkan kita sudah mengalami realnya. Kita bisa menerapkan restitusi itu sendiri dengan belajar dari skrip kasus tersebut. Sudah, sampai sini saja materinya, sudah terlalu lama tadi. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, materinya sangat banyak sekali itu tentang budaya positif. Ada Bujur ya, seandainya ada yang sempat untuk secara mandiri untuk membaca materi yang sudah dibagikan di grup WA dan mengalami pertanyaan, terkendala tentang budaya positif, baik itu dari motivasi, kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi, bisa langsung ditanyakan kepada saya di pojok sana. Tapi kalau tidak ada pertanyaan sampai sekarang, maka diseminasi akan saya akhiri. Bila sudah ada yang mulai ada pertanyaan, bisa ditanyakan di luar kegiatan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Eko. Tanya. Oh, ada yang mau nanya? Pak Nur. Eko mau nutup, Pak. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Pak Mandala yang telah menyampaikan materi pada hari ini berkaitan dengan diseminasi dan aksi nyata berkaitan dengan yang beliau jalani saat ini, yaitu guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kita bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari kita di lingkungan sekolah. Mungkin cukup itu saja dari kami, dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya ini bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum penuh. Iya.